Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Ainur Hidayah. Di sini saya akan membahas tentang materi pengelolaan sumber daya proyek dalam manajemen proyek sistem informasi. Dalam manajemen proyek sistem informasi, sumber daya adalah elemen kunci yang menentukan keberhasilan sebuah proyek. Sumber daya mencakup tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak, anggaran, waktu, dan informasi. Pengelolaan sumber daya yang efektif diperlukan untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai tujuan, dalam batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Mengelola sumber daya proyek bukan hanya tentang alokasi, tetapi juga mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengoptimalan penggunanya. Dalam proyek sistem informasi, tantangan seperti keterbatasan anggaran, perubahan kebutuhan pengguna, dan kurangnya keterampilan teknis anggota tim seringkali menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya agar setiap komponen proyek dapat berjalan secara efisien dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, jenis sumber daya proyek. Yang di sini ada sumber daya manusia, yaitu tim proyek yang terdiri dari manajemen proyek, analisis sistem, programmer, penguji, dan pengguna akhir. Selanjutnya ada sumber daya fisik, yaitu peralatan dan infrastruktur seperti server, komputer, jaringan, dan perangkat keras lainnya. Selanjutnya yaitu sumber daya finansial, yaitu anggaran proyek yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan proyek, termasuk pembelian perangkat dan pembayaran tenaga kerja. Selanjutnya, sumber daya waktu, yaitu durasi yang tersedia untuk menyelesaikan setiap tugas dalam proyek. Selanjutnya ada sumber daya informasi, yaitu data, dokumentasi, dan informasi yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi. Selanjutnya itu ada proses pengelolaan sumber daya proyek, yaitu yang pertama ada perencanaan sumber daya. Pada tahap perencanaan, manajemen proyek mengidentifikasi dan merencanakan semua sumber daya yang dibutuhkan, termasuk tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak, dan anggaran. Penggunaan alat seperti ratiometrik membantu mendefinisikan tanggung jawab setiap anggota tim. Yang kedua ada estimasi dan alokasi sumber daya. Estimasi dan alokasi sumber daya dilakukan dengan memperkirakan waktu, biaya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap aktivitas. Alokasi ini menggunakan alat seperti Gantt chart untuk memastikan efisiensi dan menghindari kelebihan atau kekurangan sumber daya. Yang ketiga ada pengembangan tim proyek. Pengembangan tim melibatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan anggota tim untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Membangun komunikasi yang efektif antara anggota tim sangat penting untuk proyek yang melibatkan berbagai disiplin. Selanjutnya itu yang keempat ada pengelolaan dan pemantauan sumber daya. Manajemen proyek harus memantau penggunaan sumber daya dengan menggunakan Key Performance Indicator untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul seperti over-utilization atau under-utilization. Yang kelima ada penyelesaian dan evaluasi sumber daya. Setelah proyek selesai, dilakukan evaluasi menggunakan sumber daya untuk menentukan apakah semuanya digunakan secara efisien dan untuk mendokumentasikan pelajaran yang diperoleh guna meningkatkan pengelolaan sumber daya di proyek mendatang. Selanjutnya itu tantangan dalam mengelola sumber daya proyek. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, yaitu keterbatasan anggaran, tenaga kerja, atau infrastruktur yang dapat menghambat kelancaran proyek. Manajer proyek harus kreatif dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua ada konflik antar tim, yaitu konflik antar tim atau antar stakeholder bisa mengganggu kolaborasi. Pengelolaan sumber daya yang baik dan komunikasi efektif diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga ada ketidaksesuaian keterampilan, yaitu anggota tim yang kurang terampil dapat menghambat kemajuan proyek. Pelatih atau merekrut ahli eksternal menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini. Yang keempat ada perubahan kebutuhan proyek, yaitu merubah kebutuhan proyek dapat mempengaruhi alokasi sumber daya. Manajer proyek harus fleksibel dalam menyesuaikan perencanaan dan sumber daya. Selanjutnya ada strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, lakukan perencanaan sumber daya dengan cermat dan menggunakan waktu bantu seperti project management software.
Yang kedua, tingkatkan komunikasi dan kolaborasi tim melalui pertemuan rutin. Yang ketiga, berikan pelatihan atau rekrut tenaga ahli jika keterampilan tim tidak mencukupi. Yang keempat, siapkan cadangan sumber daya untuk mengatasi perubahan mendadak. Untuk kesimpulannya, mengelola sumber daya proyek dalam manajemen proyek transformasi sangat penting untuk memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu, dalam anggaran, dan dengan kualitas yang diharapkan. Sumber daya seperti tenaga kerja, anggaran perangkat keras, perangkat lunak, dan informasi harus direncanakan, dialokasikan, dan dipantau dengan cermat. Tantangan utama yang sering dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya, konflik antar tim, ketidaksesuaian keterampilan, dan perubahan kebutuhan proyek. Manajer proyek harus dapat mengatasi tantangan ini dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan pemantauan yang konsisten, serta menggunakan alat bantu yang tepat untuk memastikan sumber daya digunakan secara optimal dan proyek berjalan dengan lancar. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.